Sehat selalu dan stay safe ya. Nama saya Marisa Audina. Saya akan menjelaskan tentang desain subnetting kelas C dengan menggunakan paket tracer. Nah, pertama-tama kita ketahui bahwa suatu perusahaan akan membagi IP-nya menjadi 3 suborganisasi. Nah, IP-nya sendiri adalah 192.168.20.0. Nah, yang pertama kita akan coba dengan slash 24. Untuk mencari jumlah subnet yang dapat kita buat dengan slash 24, kita menggunakan rumus 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah digit 1 pada oktet terakhir subnet mask. Nah, karena jumlah digit satunya adalah 0, maka rumusnya menjadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sedangkan subnet yang kita buat adalah 3, maka belum mencukupi. Dengan 25, kita juga belum mencukupi untuk membuat 3 subnet. Nah, dengan 26, kita sudah mencukupi karena kita bisa membuat 4 subnet dalam slash 26. Nah, untuk jumlah hostnya sendiri, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah jumlah digit 0 pada oktet terakhir subnet mask dengan slash 26, di mana jumlah digitnya adalah 6, lalu rumusnya akan menjadi 2 pangkat 6 dikurang 2, yaitu 62. Nah, kita akan memiliki 62 host dalam subnetting ini. Untuk mencari network ID, kita memerlukan IP address dan subnet mask. Nah, IP address dan subnet masknya ini akan kita konversikan menjadi kode biner, lalu kita akan AND-kan, dan kita akan mendapatkan net ID-nya yaitu 192.168.20.0. Untuk mencari IP broadcast, kita akan menggunakan IP address dan subnet mask yang sudah di-reverse. Nah, nanti kita akan OR-kan. Di reverse itu maksudnya digit 0-nya kita ganti dengan 1 dan digit 1-nya kita ganti dengan 0. Setelah di-OR-kan, kita akan mendapatkan IP broadcast untuk subnet mask yang pertama ini dengan IP-nya adalah 192.168.20 dan 63. Nah, kita akan melakukan hal yang sama dengan subnet yang lain, di mana kita akhirnya akan mendapatkan list IP-nya seperti yang ada di layar, yaitu ada subnet 1 sampai subnet 4. Beserta IP network, first address, last address, dan IP broadcast-nya. Nah, sebelum kita menggunakan paket tracer, kita harus mengetahui perangkat keras yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah router, yaitu penghubung 2 atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, router ini menghubungkan 2 jaringan yang berbeda. Nah, untuk switch sendiri, dia menghubungkan jaringan yang sama atau jaringan lokal. Lalu PC adalah perangkat keras yang nantinya akan kita hubungkan dengan paket tracer, bisa berupa laptop, komputer, dan lain-lain. Nah, kita langsung saja lihat simulasi atau desainnya dengan paket tracer. Karena kita akan menghubungkan 3 subnet, maka kita membutuhkan 3 router untuk menghubungkannya. Nah, router yang kita gunakan di sini adalah router 1941. Ini kita akan masukkan 3 router. Lalu kita akan membutuhkan 1 switch di atasnya untuk menghubungkan 3 router ini. Nah, switchnya sendiri kita akan pakai switch yang 295024. Nah, lalu switch juga untuk menghubungkan jaringan lokal ke PC-nya. Nah, setelah itu kita akan hubungkan antara switch, router, dan PC-nya. Kita akan hubungkan dengan icon petir ini, lalu kita gunakan garis yang tidak putus-putus. Nah, setelah kita gabungkan, kita akan mengatur konfigurasi dari IP-nya sendiri. Nah, yang pertama kita akan atur dari IP routernya. Nah, setelah kita klik router yang pertama ini, kita klik config atau configuration. Nah, di dalam router ini ada gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 01, di mana yang 00 ini akan menghubungkan router ke switch yang di atas, lalu yang 01 akan menghubungkan ke subnet mask yang di bawah, subnet yang di bawah. Nah, untuk yang 00, kita akan atur IP address-nya yaitu 192.168.20 dan 1. Nah, untuk IP address-nya saya gunakan subnet yang pertama yang tadi ada di tabelnya. Lalu subnet mask-nya adalah 255.192. Nah, setelah itu kita akan masukkan untuk yang gigabit Ethernet 01. Nah, yang ini untuk dihubungkan ke PC yang di bawah. Nah, di sini saya gunakan dari 65, yaitu subnet yang kedua.
Nah, setelah mengaktifkan IP routernya, kita akan mengatur IP configuration dari setiap PC. Nah, di PC yang pertama kita klik, lalu desktop dan IP configuration. Nah, untuk PC yang pertama kita akan buat IP address-nya dimulai dari 66 karena yang 65 sudah dipakai untuk router Ethernet 01-nya. Subnet mask-nya masih sama. Lalu, untuk default gateway-nya ini adalah IP dari router yang ada di Ethernet 01 tadi, yaitu 192.168.20 dan 65. Dan kita akan lakukan yang sama dengan PC yang lainnya. Nah, untuk yang subnet yang kedua yang di tengah ini, kita akan gunakan IP address-nya dimulai dari 129, dimulai dari 130, karena 129-nya sudah digunakan oleh routernya. Nah, setelah kita mengatur konfigurasi dari IP setiap PC-nya, sekarang kita akan melakukan routing. Nah, routingnya ini yang pertama kita mulai dari router yang pertama. Kita akan buka di routing static. Nah, untuk router yang pertama, kita akan memasukkan network address dari router yang di sebelahnya dan di sebelahnya lagi. Jadi, dia akan memasukkan network address dari subnet mask 2 lainnya. Nah, untuk network sendiri kita isikan network dari subnet tersebut, di mana untuk yang pertama ini kita akan masukkan IP networknya yaitu 128. Subnet masknya masih sama seperti tadi. Lalu next hop ini adalah IP dari routernya. Kita add, lalu kita akan tambahkan yang di sebelahnya. Kita akan lakukan yang sama dengan dua router lainnya. Nah, setelah kita melakukan routing, sekarang kita akan mengetes apakah antara satu PC dan PC lainnya sudah bisa terhubung. Nah, untuk mengetesnya, kita bisa lakukan dengan menarik atau menekan icon surat yang ada di sini. Kita taruh misalkan di PC 0, kita hubungkan dengan PC 8. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah valid, di mana hal ini adalah wajar karena itu untuk percobaan pertama kali. Nah, kita akan coba lagi. Tidak usah khawatir jika hasilnya valid karena PC-nya masih beradaptasi dengan IP yang sudah kita masukkan. Nah, sekarang sudah successful, berarti antara PC 0 dan PC 8 sudah terhubung. Nah, kita juga bisa coba untuk PC yang lain, yaitu PC 2 dan PC 3. Nah, sudah successful. Nah, salah satu cara untuk mengetes apakah PC-nya terhubung, kita juga bisa menggunakan command prompt, di mana kita misalkan akan menghubungkan PC 0 dan PC 8 seperti tadi. Nah, kita akan klik di PC 0, lalu kita klik command prompt, dan kita bisa langsung ketikkan ping. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini di command prompt, maka PC 0 dan PC 8 sudah terhubung. Nah, karena simulasinya sudah berhasil dan antara satu PC atau satu komputer dengan komputer lainnya sudah terhubung, maka sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu kalian semua untuk mengerti bagaimana cara mendesain subnetting di aplikasi Packet Tracer. Dan